Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk normalisasi data, yaitu min-max normalization atau normalisasi min-max. Pada tutorial ini saya mengambil dua referensi seperti yang dapat dilihat pada layar. Nah, oke. Pertama, apa itu normalisasi min-max? Yaitu adalah sebuah teknik untuk transformasi data, dan transformasinya bersifat linear. Dan metode ini atau teknik ini bertujuan untuk menormalkan fitur atau variabel dari data, sehingga nanti rentang nilai atau skala nilai dari fitur data atau variabel data itu adalah nilai minimalnya 0 dan nilai maksimalnya 1. Nah, teknik ini berguna untuk beberapa model machine learning seperti multi-layer perceptrons. Hasil dari metode teknik ini, hasil dari min-max normalisasi ini membuat hasil learning itu lebih stabil dan lebih cepat. Jadi proses pembelajaran itu lebih stabil dan lebih cepat. Tapi ada hal yang perlu kita catat di sini. Pertama, kalau modelnya berbasis pohon, metode machine learning yang berbasis pohon itu biasanya tidak perlu kita menggunakan min-max normalisasi, sebab biasanya metode ini, model ini tidak bergantung pada penskalaan. Nah, yang kedua adalah min-max normalisasi ini sangat terpengaruhi oleh outlier ya. Jadi kalau di data itu ada outlier, mungkin dihilangkan dulu outliernya, sebab nanti outlier itu akan bisa menyebabkan bias seperti itu. Nah, ini rumusnya. Oke, kita lihat yang bawah dulu rumusnya. Ini rumus yang ada di buku Han dan kawan-kawan. Nah, kalau di sini hasil min-max normalisasi itu nilai minimalnya tidak terbatas 0 dan nilai maksimalnya tidak terbatas 1. Tapi tergantung kita men-setnya berapa minimal, berapa maksimalnya. Tapi sebenarnya yang sering dipakai adalah yang ini ya, yang menghasilkan nilai minimal 0 dan maksimal 1. Ini saya ambil dari sini referensinya ya. Oke, jadi kita nanti untuk tutorialnya, untuk tutorial hitungan manualnya, kita pakai yang rumus yang ini ya. Oke, sederhana. Nilai X yang baru, nilai yang baru, X kali ini nilai yang baru adalah nilai yang sekarang dikurang nilai minimal dari variabel data tersebut dibagi nilai maksimal dari variabel data dikurang nilai minimal dari variabel data. Seperti itu. Oke, ini kita masuk ke hitungan manual lagi. Nah, ini sudah ada ya datanya. Ini data awalnya X dan Y, dua atribut. Kita akan normalisasi. Nanti kita akan letakkan di sini. Oke, supaya dalam proses penghitungannya jadi lebih cepat, kita pindahkan ini ke spreadsheet ya. Oke, di sini saya memakai LibreOffice Calc ya. Mungkin kalau kalian pengguna Windows biasanya pakai Microsoft Excel. Oke. Nah, ini karena tadi kita perlu mencari nilai minimal dan karena tadi rumusnya itu menggunakan
nilai minimal dan maksimal, berarti kita harus mencari nilai minimal dan maksimal. Oke. Pertama kita coba untuk atribut X dulu ya. Kita cari nilai minimalnya. Nah, di sini insya Allah nilai minimalnya 1 sih ya. Karena datanya sedikit mudah terlihat ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai maksimal ya. Oke. Nah, ini nilai lamanya, ini nanti nilai barunya. Oke. Tadi untuk mencari nilai barunya, berarti nilai yang telah dinormalisasi, yaitu adalah X kurang nilai minimal dibagi nilai maksimal kurang nilai minimal. Oke, kita coba ya. Sama dengan X-nya ini, nilai X-nya dikurang, ini sebaiknya kita kurang aja nih, dikurang nilai minimalnya ini, oke, dibagi dengan nilai minimal. Oke, ini karena ini saya buat manual aja ini ya. Nilai minimalnya kan 1 ya, dibagi dengan nilai maksimalnya 5 dikurang 1. Oke, kita dapat 0,25. Jadi selanjutnya kita tinggal tarik aja, kita lihat hasilnya nih. Nah, ini terlihat di sini kalau dia merupakan nilai minimal dari data itu jadinya 0, kalau maksimal jadinya 1. Selebihnya di antara 0 dan 1. Dan seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Dan selanjutnya untuk variabel Y. Oke. Kita coba cari nilai maksimal dan minimalnya. Nilai minimal dulu. Sebenarnya sih kita bisa langsung tebak ya, nilai minimalnya 2 ya di sini. Karena datanya sedikit. Oke. Oke, D5 sampai D9 ya. Betul kah? Oke. Sorry. Ini nilai maksimalnya. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk atribut dia ini nilai-nilai yang kita cari nilai normalisasinya ya. Berarti ini nilai rumusnya sama kayak tadi ya. Nilai yang sekarang dikurang nilai minimal, nilai minimalnya 2 dibagi dengan nilai maksimal kurang nilai minimal. Nah, seperti itu. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, metode yang sederhana. Sekarang kita mencoba menerapkan min-max normalization dalam bahasa pemrograman Python. Kita di sini menggunakan library dari Sklearn ya. Sklearn ya, saya tidak tahu bacanya Sklearn atau Sklearn. Nah, di sini kita menggunakan kelas min-max scaler. Oke. Oke, pertama kita import dulu min-max scalernya. Caranya begini. From Sklearn preprocessing import min-max scaler. Oke. Setelah itu kita buat datanya ya.
Data ini dibuat dalam bentuk array kalau di sini. Array 2 dimensi. Oke. Data yang gini ya. Data baris pertamanya dia buatnya kayak ini ya. Baris pertama kan 2 dan 3 tadi. Baris kedua 3, 5. Baris keempat baris keempat, baris ketiga 4, 4. Ini yang X, nih yang Y nya ya. Nah, tadi di data ini X, ini Y gitu. Terus baris keempat 1, 6. Baris terakhir kelima tadi X nya 5, Y nya 2. Nah, untuk lebih meyakinkan ini kita print datanya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, setelah itu udah oke nih ya. Setelah itu kita buat semacam objek dari scalarnya, objek dari min-max scalarnya. Kita kasih nama scalar sini. Scalar sama dengan min-max scalar ya. Ini kalau di Java namanya objek ya scalarnya. Tapi saya tidak tahu nih istilahnya di sini ya. Kita anggap aja sama. Nah, terus kita gunakan fungsi atau method fit dari scalar ini. Seperti ini caranya. Fit, ini datanya. Ini untuk mendapatkan nilai maksimal dan minimal dari data. Ini seperti yang ada di dalam dokumentasi ya. Kita bisa lihat fit itu untuk apa. Fit itu nih, compute the minimum and maximum to be used for letter scaling. Jadi untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum. Mungkin untuk meyakinkan kita bisa cetak aja ya. Ini ada caranya nih, mencetak data maksimalnya. Coba cetak ya. Nah, ke 56 ya. Yang kolom Y 5 maksimalnya, kolom X minimalnya 6. Maksimalnya 6. Oke. Berarti kalau mau minimal mungkin tinggal ganti min aja nih ya, mungkin ya. Biasanya gitu sih. Nah, kan ya 1. Oke. Nah, setelah dapat nilai maksimum dan minimumnya, baru kita normalisasi dengan cara seperti ini menggunakan metode transform ya. Yang mana ya? Nih yang ini. Oke. Terus data yang ditransform. Nah, ini kita simpan dalam sebuah variabel. Kita kasih nama data ternormalisasi. Nah, seperti ini. Oke, kita cetak data kita cetak data yang ternormalisasinya. Oke. Nah, nih sama dengan hitungan manual kita ya, menggunakan Excel. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat perbandingan hasil sebelum dan setelah normalisasi, ini data originalnya, ini data setelah normalisasi. Ini saya ambil dari referensi kita tadi ya. Ini sebenarnya pola datanya itu sama, bisa dilihat ya, sama. Cuman skalanya aja yang berubah.
Ini awalnya dari berapa sampai berapa nih ya? Ini kayaknya dari 0 sampai 4 kok. Mungkin dari berapa? Ya, pokoknya dari sekian sampai 4,5, yang ini dari sekian sampai 8,0. Nah, ini berubah menjadi skalanya 0 sampai 1 ya. Dan 0 sampai 1 di sini juga. Bx maupun y-nya. Nah, seperti itu. Ini sedikit visualisasi perbandingan antara data original, data yang sebelum dinormalisasi, dan data yang sudah dinormalisasi dengan min-max normalization ya. Oke, saya pikir itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.